Perlawanan ulama dan masyarakat Indonesia terhadap penjajahan. Jangan lupa sodakoh like dan subscribe ya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran besar para ulama dan masyarakat. Mereka bukan hanya pemimpin spiritual, tapi juga pahlawan yang berada di garis depan melawan penjajahan, baik Belanda maupun Jepang. Perlawanan ini bukan sekadar perlawanan fisik, tapi juga spiritual, ideologis, dan kultural. Pertama, Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Suci melawan penjajahan. Perang Diponegoro menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ulama dan rakyat bersatu melawan ketidakadilan. Dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan sekaligus tokoh religius. Perang ini didukung oleh para ulama seperti Kiai Mojo. Bagi mereka, melawan Belanda adalah bagian dari jihad melawan penjajahan dan penindasan. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan menelan korban besar, baik di pihak Belanda maupun rakyat Jawa, meski akhirnya Diponegoro ditangkap. Semangat perjuangannya terus menyala dalam hati rakyat. Kedua Perang Padri 1803 sampai 1837. Dari gerakan reformasi menuju perang melawan Belanda. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol bersama ulama Padri. Awalnya, mereka ingin memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik adat yang dianggap bertentangan dengan syariat. Namun saat Belanda ikut campur dan memecah belah, konflik ini berkembang menjadi perang melawan penjajahan. Tuanku Imam Bonjol berjuang selama puluhan tahun sebelum akhirnya ditangkap dan diasingkan. Namun perjuangannya menginspirasi generasi berikutnya untuk terus melawan. Ketiga, KH Zainal Mustafa menolak tunduk pada Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak kebijakan yang menindas rakyat dan memaksakan pengkultusan terhadap Kaisar Jepang. KH Zainal Mustafa, ulama dari Tasikmalaya, menolak keras melakukan sikerei, penghormatan terhadap Kaisar yang dianggap bertentangan dengan akidah Islam. Karena sikap tegasnya, beliau bersama para santrinya diburu, ditangkap, dan akhirnya dihukum mati oleh tentara Jepang. Keempat, resolusi jihad dan Hari Pahlawan. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Belanda datang kembali dengan dalih Anicie. Pada saat genting itulah, KH Hasyim Asy'ari dan para ulama dari Nahdlatul Ulama mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober tahun 1945. Mereka menyerukan bahwa membela tanah air dari penjajah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Resolusi ini mendorong ribuan santri, pemuda, dan rakyat biasa untuk mengangkat senjata di Surabaya. Pertempuran besar pun terjadi pada 10 November tahun 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kesimpulan, perlawanan ulama dan masyarakat bukan hanya bagian dari sejarah, tapi juga warisan perjuangan yang tak ternilai. Semangat juang, keberanian, dan keteguhan mereka menjadi pondasi penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.